muda? Baru pertama kali hadir kali ya, berapa ya? Oke, sebelum saya mulai, saya terbiasa menceritakan sedikit tentang tipe manusia. Boleh? Boleh ya? Ada 3 tipe manusia menurut kamu saya. Yang pertama adalah level menengah ke bawah. Secara mental ya, bukan secara penghasilannya. Level menengah ke bawah, tanya apa kabar, jawabnya menengah ke bawah. Tanya apa kabar, jawabnya lagi susah. Ekonomi lagi gak bagus, betul ya? Semua lagi susah, lagi stres. Inilah level menengah ke bawah. Bisa maju harus seperti itu. Kenapa? Selalu komplain, setuju? Gak pernah bisa maju. Level 2, ya keren juga, ganteng buat saya. Berugian saya. Yang kedua adalah level yang rata-rata. Ditanya apa kabar, jawabnya baik, ya masih hidup. Ya begini aja hidup saya. Ya itu adalah level yang mediocre atau rata-rata. Kita saya yakin semua adalah, tadi saya pikir mau ngomong tentang tentang entrepreneurs. Tapi saya lihat hari ini Anda hadir ke acara yang entrepreneurs school, seminar. Berarti hari ini emang impian Anda sudah menjadi seorang entrepreneurs, betul ya? Jadi kalau saya ngomong apa itu entrepreneurs, menurut saya kayaknya nggak perlu lagi. Nah, saya hanya pengennya adalah bagi orang-orang muda yang sudah punya impian, saya pengen jadi pengusaha dalam di usia muda. Berarti harusnya ada level yang menengah ke atas secara mentalitas. Kalau kita berarti kalau orang yang level menengah ke atas secara mentalitas tanya apa kabar, jawabnya luar biasa. Itu teman saya, luar biasa. Itu teman baik saya. Kalau kita boleh hebat luar biasa, coba boleh? Coba ya. Dan ini jangan hanya dipakai di dalam ruangan ini aja, dimanapun saya pakai. Tanya apa kabar? Hebat luar biasa. Bingung dia kok. Pengusaha muda lah ya, begitu kan? Kita coba ya. Apa kabar? Thank you semuanya. Oke, ya hari ini saya sedikit bahas tentang namanya, ini topiknya cukup asik ya. Penyesatan ke jalan yang benar. Pernah tahu topiknya? Saya terinspirasi sama teman saya di Bali sebenarnya. Tahu Jogger ya? Tahu Jogger ya? Nah saya ketemu beliau, ngobrol-ngobrol. Wah, banyak sekarang ini ya, zaman sudah berubah katanya. Loh kenapa? Zaman sudah aneh, banyak orang yang salah jadi benar, betul? Yang benar jadi salah. Kayak topiknya cukup bagus kalau kita bicara ini. Nah, saya bilang, Pak, kalau kita buat bagaimana? Apa topiknya? Penyesatan ke jalan yang benar. Topik bagus dan ternyata udah dipakai sama dia. Itu saya ketemu, saya lupa tahun 2000 lebih, saya lupa. Saya ketemu dia ngobrol berdua. Dan kalau ada mau cek, topik ini juga sudah ada di beliau di Jogja namanya. Ya, di Jogja di kaos-kaosnya itu sudah ada. Topiknya saya lupa. Ya, jadi ini adalah yang akan saya bahas hari ini. Sedikit tentang sebelum saya bahas tentang ini lagi, boleh saya tanya satu pertanyaan ke Anda? Ya, ini katanya sertifikasi coach katanya. Kalau coach itu banyak nanya kalau dia cerita. Sedikit tanya sama Anda. Tolong jawab dengan jujur, dengan cepat, dan jangan mikir. Boleh? Sekali lagi ya, siap? Jangan mikir, langsung jawab. Dan dengan kencang, boleh? Oke. Peraturan dibuat untuk di sekali lagi, ya jujur ya, jangan langsung gak connect dengan jujur ya. Peraturan dibuat untuk di ada yang patuhin, ada yang langgar, betul? Ini masalah manusia, setuju ya? Setiap manusia ditanya, peraturan dibuat untuk apa? Langgar. Sudah terpatri dalam otak kita, setuju gak sih? Sudah alamiah dan memang sudah begitu. Alhasil hidup kita tidak bisa disiplin, setuju gak? Udah tahu salah, tapi omongnya apa? Ya sekali-sekali. Yang ketawa berasa banget ya. Ya lampu merah dan dikit lagi mepet. Gas aja tanggung, betul? Kita dari kecil diajarkan bahwa kalau lampu hijau jalan, lampu kuning
Siap-siap untuk apa? Berhenti. Oke, tahu semua itu ya? Tahu semua ya? Merah? Tahu semua? Betul ya? Tapi kenyataannya hijau jalan, betul. Kuning tajam gas. Kalau merah baru sedetik, sikat aja. Tak ke polisi, enggak apa, bagian depan juga sama Pak. Betul. Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan semua? Tepuk jidat sadar. Itu sekitar dari saya. Nah, akhirnya zaman sudah berubah, sudah aneh akhirnya. Kenapa? Salah jadi benar. Setuju? Salah jadi benar. Ada yang bilang lagi gini, bohong boleh nggak? Ayo, coba saya tanya Anda. Coach, sudah nanya. Bohong boleh nggak? Bohong boleh nggak? Nah, ini nggak kompak nih, ada yang boleh, ada yang enggak. Bohong boleh nggak? Enggak. Tapi katanya ada yang bilang boleh. Kan white lies. Tahu white lies ya? Saya juga baru tahu sebenarnya ada white lies ternyata. Bohong demi kebaikan katanya boleh. Bohong ya bohong kan? Tapi karena dasar udah mulai lanjut nih. Bohong boleh nggak? Itu jelas-jelas pertanyaannya nggak perlu mikir. Bohong boleh nggak? Ya enggak kan jelas. Tapi dia udah mikir. Boleh dong. Saya kasih sedikit clue sama Anda supaya Anda mikir lebih jernih bahwa ini loh, otak kita sudah teracuni oleh di luar sana. Pribadi Anda, mental Anda sudah teracuni di luar sana yang selama ini Anda nggak sadar bahwa selama ini Anda teracuni dengan hal-hal yang tidak baik. Lagi ini paling gampang. Free sex boleh nggak? Pelan jawabnya. Free sex boleh nggak? Tapi dia ngelakuin tuh. Anak muda nggak ngelakuin. Lagi, rokok boleh nggak? Benar. Rokok. Suara pertemuan gue. Padahal jelas salah sama benar itu dua hal yang berbeda. Ada lagi saya mau kita ngomong ini. Ya, salah sama benar itu setipis kertas, setipis selai rambut. Ada namanya gray area. Yang bohong-bohong dikit boleh nih. Betul? Sehingga seperti ini. Oke, hari ini kita belajar sama-sama bahwa ini nggak boleh sebenarnya. Salah ya salah, benar ya benar. Oke, sedikit lagi. Trend. Apa ini? Ketawa. Iya, kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Jelas-jelas tulis dilarang membuang atau meletakkan sampah di sini. Ternyata jelas kok. Komplain ke siapa? Hobi kita selalu komplain, setuju gak? Jakarta banjir. Maaf telat, macet. Sejak kapan Jakarta lancar? 70. Sejak kapan Jakarta nggak banjir? Jakarta selalu banjir. Gara-gara apa? Tapi kalau udah banjir, pernah siapa yang lakuin? Siapa yang lakuin? Nih, betul gak? Nih, saya paling kesel, saya pernah sekali ngelakuin, lucu banget sebenarnya. Saya lagi di mobil, pas lagi macet, lampu merah. Depan mobil saya, itu mobil apa? Kijang kalau nggak salah. Buka kaca, ada botol minuman kecil, ya, probiotik, dibuang. Namanya Emil, sedikit gila orangnya. Kebetulan bukan saya nyetir, ada supir yang setir. Saya turun, saya ambil, saya ketok kaca. Bu, maaf jatuh. Kebetulan kepala saya yang begini dulu, botak. Pikirin polisi. Maaf Pak, maaf, jangan bilang. Siapa yang mau bilang? Berarti dia tahu nggak salah bos sembarangan? Tahu, tapi tetap di. Angkat tangan, tepuk jidat, sadar. Jakarta kotor, siapa yang bikin kotor?
Ini hal ya, kita sudah tahu salah, tetap di ya lagi. Mantap ya. Sadis. Sabi. Jelas-jelas ini. Untung saya nggak foto sendiri nih, jadi foto sendiri digambar nih. Dilarang merokok, jelas kok. Lucu ya manusia ini. Udah haluran ini. Wah, asal satu yang rokok, akhirnya dijebak. Karena pemikirnya, oh satu boleh, berarti semua. Satu buang sampah sembarangan, berarti di situ tempat buang. Satu merokok berarti dan tidak ada yang melarang, berarti disahkan. Padahal disahkan enggak? Ya, lagi seru saya. Nih, yang paling saya dengar. Tahu apa? Tahu apa? Ini ibu-ibu dewa juga ya. Ini nyawa kayak kucing nih. Nyawa ada 9 nih. Indonesia, Jakarta, tempat kecelakaan terbanyak. Gara-gara siapa? Jelas-jelas sudah ada jembatan penyeberangan. Tetapi pikirnya apa? Kalau naik jembatan lama, apalagi jauh, capek. Kagak capek, udah tua, lu sakit. Jauh nggak bisa. Saya pernah sekali waktu lagi travel ke Australia, saya cukup travel lah, karena saya hobi traveling. Ya, saya suka traveling. Saya sangat suka traveling sama keluarga saya. Kebetulan pas saya ke Australia itu kebetulan karena kakak ipar saya, keluarga istri saya kebanyakan di sini. Saya travel ke sana. Biasa mental orang Jakarta. Normal. Lihat kiri kanan, gak ada mobil karena di situ mobil jarang, ya. Karena di suburb. Wah, gak ada mobil. Mental orang Jakarta. Main nyebrang. Langsung kakak ipar saya narik. Mil, jangan. Kenapa? Ada CCTV. Emang kenapa? Paspor Indonesia gak ada yang tahu sih. Betul nggak? Cari muka gak ada yang tahu. Jangan. Loh gimana ini? Saya harus jalan sekitar hampir 500 meter jalan untuk naik jembatan penyeberangan. Kalau enggak, ditangkap. Satu, ya. Nah itu yang kedua. Sama kebiasaan di Jakarta. Lampu merah normalnya ada servis dong. Di sini nggak selalu. Saya lampu merah pas merah mau nyebrang, mereka timil, nggak ada sebanosnya. Kenapa nggak ada? Harusnya ada. Kan lampu merah harusnya ada sebanos. Di sini nggak selalu. Oh, lu nggak tahu Jakarta. Lihat garis marka dengan imam lihatnya. Pas lagi nonton di Jakarta, Bil, itu tol, Bil, itu tol. Kok nggak ada marka jalan? Nggak ada garis putihnya? Boy, di Jakarta orangnya hebat-hebat. Lihat marka pakai imam, nggak ada marka di Jakarta. Begitu model. Ini di luar negeri nggak ada begini. Kenapa? Orang Indonesia, saya kata sekali lagi, Indonesia negara tanpa celah. Bener? Celah dikit masuk. Mau peraturan, celah dikit masuk pokoknya. Mau apapun, celah dikit masuk pokoknya. Gitu. Ngantri pun, celah dikit, set. Sorry. Ini tadi, gitu. Iya. Itu mental Indonesia. Apa benar begitu harusnya? Dan saya yakin Anda semua yang ada di ruangan ini tidak seperti itu. Tepuk tangan semua. Ini yang paling sulit. Apa alasannya? Gak ada polisi. Iya? Gak ada polisi? Gak apa-apa. Ini paling saya paling lucu karena ini kenapa saya foto? Saya lupa foto sebenarnya. Di depan kantor saya, pas depan kantor saya di jalan Panjang di Garden, itu ada pom bensin sebelah kiri, sebelah kanan ada putar balik atau belok kanan.
dan jelas-jelas di situ ada lambang ini. Jelas, coret. Dan luar biasanya, karena sudah kebiasaan, tiap orang begitu lihat lewat jalur situ, main putar. Saya mungkin orang sedikit baik gitu ya, masuk pom bensin dulu, lewat sana, baru putar sini. Tapi kan gak ada marka tuh. Tapi luar biasanya, ini manusia begini. Udah tahu gak boleh bilang, gak boleh muter, dia muter balik dulu. Udah tahu, ini lawan arus nih, tetap dilakukan. Udah tahu gak boleh naik jembatan. Ada tahu jembatan Dan Mogot gak? Flyover Dan Mogot. Ada yang tahu? Tahu ya? Zaman dulu ada lambang ini ya, betul dicoret, dan akhirnya ada yang meninggal 4 orang. Beritanya ada, naik motor, tiba-tiba ada bus, disalib busnya, itu udah melanggar peraturan cukup gila lagi orangnya. Nyawanya cukup banyak nih. Bus. Itu karena saya juga bikin, emang itu pendek ya, ternyata bener pas saya lihat dari sana, kan nggak terlalu tinggi ya? Betul ya? Motor lewat sana, nyalip bus. Bus belok kiri, bus sedikit kiri sedikit, dia kaget, dia buang ke kiri, ya sudah, dia ngapain? Terjun bebas dia bungee jumping. Asik. Kapan lagi bungee jumping gratis? Kalau lihat aslinya mukanya ganteng mukanya. Udah ngelawan jalan di mukanya. Bangga banget kayaknya. Mulai panas. Mulai biasa begini soalnya. Lagi, ini paling hebat nih, ini paling jago nih. Ini paling jagoan nih. Keren ya? Saya bilang, nih kebiasaan Amerika kayaknya. Salah jalur nih. Jalur busway bro. Gila. Jalur busway ini semua kan. Karena dia luar biasa dia. Dia pengen nyobain kalau mundur cepat larinya gitu. Ini yang terbiasa di Indonesia. Apalagi ada palang, jelas nggak boleh, palang dilewatin masuk tuh. Ada polisi, betul? Polisi lewat dimasukin juga. Kalian setengah dewa. Betul? Ini jalur busway ya. Halo Indonesia. Apakah mental seperti ini Anda miliki atau tidak? Alhasil ini terjadi, dan ini yang paling banyak dan saya pun melakukannya. Apa itu? Nah, nyom, betul nggak? Siapa yang beriklim saya tidak pernah nyontek? Di sini ada dosen nih. Pak, lihat kanan kirinya kulit-kulit ya Pak. Siapa yang jamin di sini saya tidak pernah nyontek. Waduh, matanya keren banget deh. Dari ikan maut bro. Ini buat nyontek, baca namanya. Nyalinya nyali dewa nih. Gila, ini kayaknya gurunya nggak tahu nih, gurunya bobo kayaknya. Buset, nyali dewa saya bilang. Ini ya, yang kalau saya seringnya beginilah. Ya, ini kapan lah paling biasa lah. Ini ya biasa lah. Ini nyali dewa nih, saya bangga sama dia nih. Dewa banget yang ini. Oke, kenapa kita lakukan ini? Kenapa? Kenapa kita lakukan ini? Satu, kebiasaan. Bukan hanya kebiasaan, kenapa coba? Mental kita, khususnya orang-orang muda zaman sekarang, pengennya apa? Pengen cepat, betul? Pengen instan, betul? Pengen gampang, gak mau susah, betul gak? Semua pengen serba cepat, serba enak, serba nyaman, serba gampang. Yang penting gak usah ngapa-ngapain, gua kaya. Dari zamannya dinosaurus, gak ada namanya bisa kaya tanpa kerja. Halo? Betul? Gak ada namanya gak usah ngapa-ngapain, dapat duit banyak. Gak ada namanya. Setuju? Gak bakal ada. Akhirnya karena mereka ada beberapa orang yang melihat bahwa itu benar, bahwa anak muda zaman sekarang, generasi Y zaman sekarang, sukanya adalah simple, gampang, maunya cepat, maunya enak, muncul lagi. Betul? Betul lah, mau cepat kaya,
Biar rahasianya, klik di sini. Rahasia cepat susah kaya. Gak ada ini. Siapa itu ketipu? Ya, ketipu. Berapa? 100 juta, 200 juta. Salah sendiri. Tidak ada di muka bumi ini gak kerja bisa makan, gak ada. Gak ada namanya di muka bumi ini tidak kerja dapat uang banyak, gak ada. Kenapa ini masalahnya? Di hari ini kalau Anda pengen jadi entrepreneur yang baik, Anda pengen jadi entrepreneur pengusaha yang luar biasa, Anda harus punya otak yang benar dulu. Bahwa tidak ada cara instan untuk Anda kaya. Tidak ada cara mudah untuk Anda kaya, nggak ada. Semua butuh proses. Dan itu yang Anda alami. Itu yang mahal. Itu yang sangat mahal. Kenapa hari ini saya diundang bicara depan Anda? Karena saya alami proses yang cukup luar biasa. Dan tidak mudah untuk melewati proses itu. Gimana cara melewatinya? Nih, what most people think? Win fail. Betul? Sukses itu cuma gitu doang, gampang. Padahal harus yang kayak apa sukses? Ini sukses nih. Ini sukses, bukan begini. Kalau ada yang begini, luar biasa. Begitu buka usaha, langsung customer banyak. Customer rame, 2-3 bulan tetap rame, makin rame. Setelah kemudian buka cabang. 3 tahun kemudian langsung kaya raya, beli Mercy, beli BM, beli semuanya. 10 tahun kemudian makin kaya, makin sukses lagi. Ada yang begitu modelnya? Ada yang begitu, ngomong depan, basi itu lah. Coba ada ngomong dari saya memulai bisnis saya usia 20 tahun. Dan hasil saya umur 25 sudah kaya raya. Tiap tahun saya keluar negeri. Saya nggak susah, saya nggak bingung, saya nggak usah ngapa-ngapain. Tiap hari duit masuk rekening saya. Enak kan ngomong? Enak kan dengerin? Nah, kalau Anda nonton film dari awal sampai akhir gitu-gitu filmnya, happy semuanya. Nah, kalau Anda nonton film, hobinya apa? Yang jagoannya jatuh, gitu lah, luka berdarah atau menjok gitu kan? Seru kan? Kalau jagoannya nggak usah ngapa-ngapain, happy tidak usah menang kan? Itu film jadi nggak laku tuh sih. Ini yang benar begitu. Anda harus lihat di dalam. Saya dapat satu quote dari teman saya. Dia bilang gini, orang sukses lebih banyak gagal dibanding orang gagal. Betul? Orang sukses lebih banyak gagal dibanding orang gagal. Orang sukses gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, terus berjuang. Gagal, terus berjuang. Orang gagal, pas gagal ngomong apa? Susah. Bisnis gak bagus. Gak cocok. Kenapa? Karena banyak orang mentalnya seperti itu. Mental yang pengennya gampang, instan, betul? Dan ini yang Anda harus hindari kalau Anda pengen jadi seorang entrepreneur yang luar biasa. Oke, so ini yang harus Anda miliki. Tidak bisa Anda membuat usaha tanpa komunitas pengusaha. Makanya di Indonesia ada namanya APindo, betul? Betul nggak sih? Asosiasi Pengusaha Muda Indonesia, betul? Ada yang namanya macam-macam ya. Semua pasti ada. Kenapa? Ini yang Anda miliki, ini harus Anda miliki. Bisnis tidak serta-merta langsung Anda buka dan booming dan besar, nggak ada. Drop, jatuh, stres, pusing, perlu belajar, dan Anda butuh komunitas. Sedikit dari saya, kenapa saya ngomong hal ini. Tahun 2001, saya memulai bisnis saya. Saya berjuang, tetap pastinya alami gagal, alami bangkit, gagal, bangkit, ya pasti ngalamin semua, pasti ngalamin juga seperti itu. Untungnya saya punya komunitas yang bisa terus mengupgrade diri saya. Kenapa? Kalau Anda cuma sendirian, bisnis besar hilang bisnisnya, takut gak? Gila ya, saya bisnis besar hilang, tegang saya. Tapi ternyata banyak teman-teman, ratusan orang, saya lagi stres gitu ya, aduh, kenapa nih? Stres nih, kenapa? Bisnis lagi susah, lagi seret. Mereka ngomongnya apa? Bagus, kok bagus? Lagi susah,
Oh bagus, bagus. Gue juga ngalamin. Dan lagi, tenang nih, gue juga ngalamin. Semua ngomong, gue juga ngalamin. Saya kira apa? Berjamaah. Gagal berjamaah. Kita juga. Iya, makanya dari gagal kita belajar. Oh gitu tuh. Oh, tenang gak saya? Bangkit lagi. Pada saat Anda bikin bisnis, bukannya bisnis apa yang bagus untuk Anda, bukan. Tapi apakah Anda komunitasnya yang bisa membuat Anda maju lebih baik? Kalau segini banyak orang, ini yang baju kuning-kuning kan ya? Yang kuning-kuning ganteng banget ya? Kuning-kuning kan? Ya bukan partai bukan ya? Ini salah satu komunitas pengusaha-pengusaha muda yang bisa membuat Anda terbangkitkan misalkan iya ya, kalau saya gagal, saya salah, saya mesti kemana ya? Saya mesti ngapain ya? Belajar apa saya ya? Ini komunitas, Anda penting ini. Dan salah satu guru saya, ganteng ya orangnya. Ini saya dapat kata-katanya baru bulan ini. Baru kok dari Surabaya kemarin, saya berangkat bareng beliau. Ya tiba-tiba lagi makan malam bersama beliau ngomong gini, Mil, belajar dari kegagalan diri sendiri dan orang lain jauh lebih penting daripada belajar dari kesuksesan orang lain. Saya renungin kata-kata ya, dalam kata, renungin betul juga. Ya, dan orangnya kebetulan guru saya ini juga ada doanya sama Anda. Tepuk tangan untuk yang kalau yang friend Facebook saya pasti pernah lihat saya tulis ini. Ya, itu pas begitu beliau ngomong saya tulis dari kan. Ini dia belajar dari dalam diri sendiri dan orang lain jauh lebih penting daripada belajar dari orang lain. Kenapa? Sukses orang itu cara sukses setiap manusia berbeda-beda. Jadi percuma kalau Anda dengar Pak Emil, saya mau dengar dong kisah suksesnya Pak Emil, percuma. Anda tidak akan belajar apapun dari sana. Tapi luar biasanya adalah kegagalan setiap manusia sama. Coba cek internet. Cara sukses saya, cara berjuang saya, dan cara berjuang Anda pasti berbeda-beda. Tapi gagalnya di mana? Gagal karena apa? Kurang lebih sama. Dibelajar dari proses hidup orang lain. Jadi kalau cari mitra usaha, atau cari teman yang pengen usaha sama Anda, tanya, lu udah gagal berapa kali? Apa yang lu pelajari dari sana? Dapat itu ilmunya, ambil ilmunya, dan Anda boleh putar dengan diri. Karena ini adalah yang saya alami dan saya pelajari. Tahun 2001 saya bergabung di satu komunitas yang luar biasa. Saya berjuang di komunitas itu juga. Saya banyak kegagalan. Alhasil saya tahun 2005-2006 saya keluar dari komunitas pengusaha. Saya coba usaha sendiri, saya gagal, depresi, bingung atau ngapa-ngapain. 3 tahun saya off, saya gak punya apa-apa, saya gak bisa apa-apa. Dan luar biasa setelah itu saya masuk lagi ke komunitas usaha yang lain. Ya saya lihat, ini kayak bagus juga, saya masuk, saya belajar di sana, saya kolaborasi sama mereka di sana, dan saya dapat input yang luar biasa. Saya berjuang bertumbuh lagi di sana, dapat ilmu baru di sana, dapat apa itu bisnis, bagaimana cara membangun usaha, dan sebagainya. Saya bertumbuh dari sana. Setelah itu tahun 2009 saya mencapai peak keberhasilan saya bisa beli mobil Mercy, saya bisa beli rumah, macam-macam. Akhirnya tahun 2010 saya drop kembali, namanya bisnis begitu. Dan itu harus saya pelajari. Saya drop di sana, saya stres. Untungnya ada komunitas yang membangkitkan saya. Tuh, waduh, kalau udah jatuh tuh kayak tahun 2010 saya jatuh ketimpa tangga, injak dinosaurus kayak. Dan udah aku banget. Sampai hari itu saya punya anak baru 1, istri 1, anak baru 1. Saya malam-malam hari di dompet tinggal Rp10.000. Malam hari saya nangis. Saya bilang apa? Besok makan apa ya? Untungnya anak saya itu nggak minum susu kaleng, masih pakai ASI. Selamat. Tapi kan popoknya, kalau nggak pakai popok pun imunisasinya ke dokternya. Ya sudah bermodal, tapi saya ngerti hal ini ya. Dan saya duit di kantong tinggal Rp10.000. Saya langsung ketemu sama komunitas ini, saya ketemu sama komunitas-komunitasnya.
Saya belajar di sana dan di akhir ilmu saya dimotivasi, tenang, hal ini pasti akan melewati. Setiap orang sukses biasanya melewati hal ini. Saya bilang, siap. Berarti kalau saya sudah lewat hal ini, saya pasti itulah fungsinya komunitas. Pulang dari sana, pulang dari kumpul-kumpul sama pengusaha-pengusaha muda lain, saya pulang ke rumah di mobil. Waktu itu lagi miskin, masih punya mobil lah, lumayan lah ya. Di Facebook saya tulis, kalau sebuah bola daya pembal masih bagus sekali. Kalau sebuah bola daya pembal masih bagus, pada saat dia jatuh sampai titik paling bawah, tidak ada jalan lain selain. Dan saya merasa hari itu saya sudah titik paling bawah dan tidak ada jalan lain buat hidup saya selain saya bangkit ke dan luar biasa dari sana. Dan luar biasanya, saya percaya itu, teman-teman saya menguatkan saya. Dari saat itu saya kembali bisnis saya besar dalam waktu cuma 6 bulan. Kok bisa Pak? Komunitas. Dan kenapa ini? Next. Nih komunitas kita, tepuk tangan dulu. Datang-datang ya, ya olahraga bareng, ya ini di Senayan. Next. Kenapa nih nggak bisa lagi? Nah ini juga kemarin saya belajar tentang coaching, tentang coach, ya. Karena usaha juga butuh ilmu coaching. Next. Ini makan malam bersama asik ya. Ini komunitas kita enak ya? Asik gak? Ini semua sih pengusaha semua loh. Bukan pengusaha kacangan, pengusaha semua. Dan ini kita makan sama, ngobrol-ngobrol bersama, kita kumpul bersama. Ya ini pemilik batik. Ya ada orang ini. Ini pemilik kafe. Ya, banyak orangnya. Ya. Ini di rumah pemilik batik. Dan kita makan-makan, sharing-sharing, happy-happy. Ini kerjaan kita loh. Next. Ya ini lagi di mana nih? Saya lupa. Ya, kumpul bersama. Ya ini di Depok. Ya, next. Ini lagi belajar di kafe. Ya, saya lagi sharing tentang bisnis, tentang bagaimana membuat usaha. Ini kafe di Ancol. Ini kafe di Cibubur. Ya, next. Ya, asik ya? Asik ya? Tepuk tangan mereka semua. Dan saya ambil saya salah satu pecinta Bung Karno dan beliau adalah seorang yang sangat luar biasa buat saya. Dia mengatakan Tuhan tidak merubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu berubah nasibnya. Tuhan tidak akan berubah nasib Anda kalau Anda tidak mau berubah nasib Anda sendiri. Oke. Dan beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Indonesia butuh pengusaha muda seperti Anda. Indonesia saat ini baru hanya memiliki sekitar 0,9% pengusaha di Indonesia. Kita untuk dikatakan sebagai negara maju jika kita memiliki 2,5 sampai 4% pengusaha. Kalau hari ini Anda mengatakan saya orang Indonesia, saya bangsa Indonesia, saya bangga menjadi orang Indonesia, yuk sama-sama kita bangun bangsa ini. Lalu apa? Bagaimana Anda memiliki suatu komunitas dan Anda menjadi pengusaha yang luar biasa. Dan tentu itu orang-orang muda, pemuda-pemudi Indonesia. Dan itu Anda semua. Anda punya daya kreatif yang luar biasa. Dan pastikan Anda berjuang bersama teman-teman Anda, bersama keluarga Anda untuk membuat diri Anda lebih baik melalui entrepreneurs. Jangan berpikir kerja doang. Yes. Ya. Dan terakhir, next. Ini kenapa ini? Nggak usah, video nggak usah. Ya next. Ya asik ini. Ya kalau Anda pengen lihat sukses nggak sih, enak sih, kayak apa sukses, enak nggak? Kalau Anda suka traveling, saya suka traveling. Ini saya bersama teman saya lucu ya. Di setelah ini ya beliau ya. Di Colosseum, di Roma, di Swiss. Ya, lagi main-main sama serigala. Ya. Di Paris, di Tibet, ya, di China. Tiap tahun kita travel ke luar negeri.
Tiap tahun saya dapat poin. Tahun ini saya sama istri udah canangin, ya bukan promosi, bukan sombong ya, sedikit promosi aja. Sama istri sudah canangkan September ini kita pergi ke Spanyol. Udah ada nggak boleh tepatin, jadi harus berangkat Spanyol jalan-jalan. Asik? Ya, cari suami yang begini ya. Oke, jadi kalau buat saya hari ini adalah ini akan mendapatkan Anda harus punya satu sifat bahwa kalau Anda mau jalan benar, yuk cari komunitas yang benar, cari komunitas positif yang bisa membantu Anda mengupgrade diri Anda, memiliki satu nilai tambah, bukan hanya ngomong uang, tapi juga karakter bangsa, karakter diri kita juga bisa dibenahi. Anda harus cari komunitas seperti ini. Kalau sudah dapat, ikut di sana, pelajari langkah-langkahnya, pelajari cara-caranya, dapat ilmunya, dan Anda bisa kembangkan diri Anda ke depannya. Untuk itu, next, yes, ya sekian dari saya. Ya. Semoga inspirasi. Yang pasti hari ini Anda harus punya mental yang luar biasa, mental yang benar, sikap yang benar, persepsi yang benar untuk Anda menjadi pribadi yang jauh lebih baik, dan akhirnya Anda mencapai puncak kesuksesan dengan bisnis Anda sendiri. Terima kasih, Tuhan. Thank you.